Pagi itu, Sabtu, 17 Januari 2026, langit di wilayah selatan Pulau Sulawesi diselimuti awan tipis dan kabut pegunungan yang menyelusup ke lembah-lembah curam. Sebuah pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport dengan registrasi PKTHT telah meninggalkan landasan Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, membawa harapan serta tugas penting dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk patroli udara sumber daya laut. Sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Tengah, saat pesawat dalam fase pendekatan menuju Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, komunikasi antara awak pesawat dan pengontrol lalu lintas udara terputus secara tiba-tiba. Tidak ada peringatan terakhir, hanya sunyi di frekuensi radio. Kontak terakhir menunjukkan pesawat berada tidak jauh dari tujuan, namun radar kemudian hilang jejaknya. Sebuah sinyal tak biasa yang segera memicu alarm di Pusat Komando Pencarian dan Penyelamatan. Basarnas bersama TNI Polri dan pihak terkait langsung mengerahkan operasi SAR besar-besaran ke arah Gunung Bulu Saraung, pegunungan terjal yang menjadi bagian dari Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung di Sulawesi Selatan. Kepala Seksi Operasional Basarnas Makassar, Andi Sultan, segera mengerahkan tim untuk melakukan pencarian. Oke, kami dari tim SAR gabungan melaksanakan operasi kecelakaan kapal, yang dimana kami terima info dari Airnav bahwa telah hilang kontak ATR 400 milik Indonesia Air, perkiraan di daerah Maros Pangkep, yaitu di Leang-Leang, titik koordinat yang kami diberikan sama Airnav. Saat ini kita sudah berada dan mendirikan posko di sini. Laporan yang kami terima sekitar pukul 12 lebih bahwa terjadi lost contact. Setelah itu ditentukan distressnya, maka kami langsung melakukan memberangkatkan tim untuk melakukan asesmen di lokasi. Pak, total flight-nya dari mana ke? Ya, ATR 400 ini dari Jogja menuju ke Makassar dengan kru POB, krunya itu 8 orang dan penumpang 3 orang. Iya, ada tadi titik-titik yang kita curigai dengan informasi dari masyarakat dan juga terlihat dari itu masih dicurigai. Kami belum bisa memastikan itu hanya kabut atau seperti apa. Medannya apa itu, Pak? Medan yang curam, kabut tebal, dan cuaca yang terus berubah menjadi tantangan utama tim penyelamat. Helikopter dan drone dikerahkan di udara, sementara ratusan personil turun ke lembah-lembah sempit mencari jejak pesawat yang hilang. Keesokan paginya, 18 Januari 2026, tepat pukul 07.46 waktu Indonesia Tengah, kru helikopter SAR berhasil mengidentifikasi serpihan kecil pesawat, jendela dan bagian badan di lereng curam Gunung Bulu Saraung. Tak lama setelah itu, pada pukul 7.49, bagian besar fuselage dan bagian ekor ditemukan di lereng bukit yang menantang. Puing yang berserakan membentang di kawasan yang sulit dijangkau, memaksa tim SAR untuk merencanakan pergerakan dengan hati-hati demi keselamatan. Jejak inilah yang kemudian mengubah operasi dari sekedar pencarian menjadi upaya evakuasi korban. Awalnya dilaporkan, pesawat membawa 11 orang, namun manifestasi resmi menyebutkan 10 orang on board, terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang. Semuanya dipastikan tewas di lokasi kejadian. Selama beberapa hari, petugas terus menemukan jenazah di titik-titik tersebar di lereng gunung yang licin. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap karena medan yang ekstrim serta kondisi cuaca yang tak bersahabat. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memberikan dukungan agar dilaksanakan modifikasi cuaca yang akan membantu tim evakuasi dalam meneruskan pencarian korban. Atas kejadian ini ujian bagi kita semua, dan juga kami berterima kasih kepada Basarnas dan tentu dari Kemenhub dan seluruh Forkopimda ya. Kita telah menggelar operasi gabungan, ini ada lebih dari 1.000 orang kita kerahkan. Pemprov juga termasuk menurunkan tim dari kebencanaan dan juga kesehatan, termasuk ambulans-ambulans kita kerahkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah keseriusan kita untuk kemudian bagaimana bekerja sama dan juga untuk saling mendukung dan mempercepat bagaimana proses-proses evakuasi. Kita ini hari ini insya Allah bersurat untuk melaksanakan modifikasi cuaca. Mudah-mudahan nanti bisa berikan akses lebih luas, terutama evakuasi dari udara.
Akhirnya, 23 Januari 2026, Basarnas mengumumkan seluruh korban telah ditemukan dan evakuasi selesai setelah 7 hari operasi yang melelahkan. Proses identifikasi jenazah pun dilanjutkan oleh tim DVI dengan penuh kehormatan. Selain korban, kotak hitam pesawat yang memuat data penerbangan dan percakapan kokpit berhasil ditemukan di antara puing-puing. Ini menjadi kunci penting dalam penyelidikan yang dipimpin oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan otoritas terkait untuk memahami bagaimana pesawat yang semula dalam kondisi layak terbang akhirnya menghantam lereng gunung.